Selamat datang di Vlogbil episode ke-25. Vlogbil adalah vlog di mobil di mana lo akan menemani gue menuju ke satu tempat. Sebentar di perjalanan gue akan ngomongin hal-hal random. Kan episode yang sebelumnya ngomongin pre-event sumo. Ini sih pertama kalinya aku nonton sumo. Sama. Live, kamu nggak pernah nonton? Lihat di TV sih pernah. Gitu. Jadi tadi acara tuh dimulai jam 2. Sekarang jam 5:30. Itu full gitu. Tadinya ada break tapi kayaknya nggak ada ya. Nggak dikadain. Menarik sih ya. Semua. Gue duduknya di Jiuseki yang artinya kursi bebas. Kursi bebas. Jadi siapa cepat dia dapat. Tapi tadi nggak begitu penuh, nggak tahu kenapa. Dan kita dapat posisi lumayan enak. Kita dapat posisi lumayan enak di sebelah VIP gitu. VIP malah. Di terus. Hop-nih. Tapi intinya sih acaranya menarik banget. Acara menarik gitu. banget. Jadi dimulai dengan upacara opening ceremony gitu. Semuanya pada datang, terus pada kayak nyanyiin lagu kebangsaan masing-masing Indonesia. Iya, jadi pertama tuh pada nyanyi bangsa masing-masing Indonesia, terus Jepang gitu. Terus habis itu semuanya keluar semua. Habis itu ada anak-anak. Iya, ada semua anak-anak. Ada semua anak-anak lawan sumo gede gitu. Jadi mereka di 1 lawan 2 gitu, satu sumo yang beneran atletnya, 2 anak-anak. Kecil-kecil. Terus ada lagi Lucu, kayak ada dagelannya juga. Kayak dagelannya kayak slapstick nggak? Iya slapstick sih. OVJ style gitu. Enggak juga sih, tapi ya Karena pokoknya kan gitu. sebenarnya kan semua kan tuh acara serius ya, Iya. gitu kan. Tapi mungkin mereka ini ada kayak gini biar orang lebih loosen up lah gitu. Jadi kalau misalkan pada mikir ini pasti sumo acaranya serius-serius pertandingan doang, ternyata nggak juga. Out of secara nggak kepikiran juga bakal ada kayak gitu. Pokoknya emang nggak tahu ya, ini kelihatan banget Jepang tuh bisa ngemas acara yang segitu tradisionalnya gitu. Tapi menarik gitu. Menarik. Ada komedinya, ada seriusnya, jadi kita tahu peraturan itu lewat komedi gitu ya. Lewat komedi itu juga ada, tapi abis selesai itu memang ada kayak dikasih tahu secara resminya ya. Dia tuh kayak kayak nggak resmi lah, acara nggak resmi dan acara resminya gitu. Jadi tadi berapa sumo yang itu ya? Rikishi namanya Rikishi. Jadi gue baru tahu dulu ada atlet WWF tuh namanya Rikishi, artinya pesumo. Gitu. Jadi ya. Terus berapa tadi hampir 20-an lah. 20-an orang terus sampai final gitu. Dan Terus, seru banget sih. Seru banget. Terus jadi the top ranking kayak black belt-nya di sumo itu namanya apa? Yokozuna. Dua-duanya itu kalah dengan satu orang. Tapi dia emang tapi yang ngalahin dua-duanya Yokozuna dua-duanya itu emang di satu level di bawah dia. Ozaki. Ya, seperti itu. Ntar juga kalau misalnya nonton biasanya kan maksudnya kalau emang ada waktu dan emang kayak kan baru gajian nih gitu kan. Nggak usah beli tiket yang mahal-mahal. Tadi kita yang free seat kok. Free seat itu 200 ribuan itu udah bisa nonton proper lah ya. Proper banget. Terus ya pokoknya nggak rugi sih. Kalau pengen tahu kayak apa sih sumo gitu. Terus soalnya di situ diliatin ritual kayak gimana, terus garamnya itu kayak buat jadi, apa. Ada buku ini mungkin kebalik kali ya. Cuman ini buku ini kayak guideline gitu ya, tentang sumo tuh ada apa aja, terus dijelasin dari sejarahnya, terus kayak terus orang-orangnya juga siapa aja, dikasih tahu levelnya gimana-gimananya gitu. Which is good, kayaknya kayak bisa tahu lah, bisa jadi tahu gitu. Jadi ya itu tadi sumo itu 2 hari ya. Hari ini sama hari besok. Terus kayaknya yang pemenang hari ini akan ditanding dengan pemenang besok mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih. Ya mungkin kayak gitu. Pokoknya ada 2 hari pertandingan, terus yang menang pertama sama yang kedua. Intinya sih itu seru sih, kayak mungkin mikirnya kayak bosen gitu kan. Ternyata emang itu pertandingannya cepet banget, nggak nyampe semenit kali ya. Ada sih. Ada yang semenit. Ada yang semenit tapi rata-rata berapa puluh detik, 30-an sekitar segitu sih. Kayak berasa tense-nya gitu. Iya. Ada tauntingnya, ada tadi diliatin kalau kayak kalau jatuh dua-duanya gimana, cara kalahnya gimana, terus gitu-gitu.
dan enak bagus apa ya? Ya tradisional banget. Kayak baru kayak ya Jepang banget pokoknya. Dari upacaranya kan bawa samurai gitu kan yang terus. Dan ya gimana ya, kayak ya it's sumo gitu kan. Biasanya kalau emang pada suka kebudayaan Jepang sih. Iya, dan kalau pada penasaran sumo tuh kayak gimana sebenarnya ininya apa namanya peraturan. Soalnya semuanya dijelasin di sini. Gampang kok ya, nggak usah ya sampai yang peraturan gitu, gampang kok, nggak ngejelimet banget peraturannya. Dan serunya intens banget, dan paling keren yang ya itulah yang si Hakuho-nya Iya, jadi ada gitu. satu semifinal pertama itu Hakuho itu Yokozuna. orang Mongol, tapi dia jadi Yokozuna. jadi kayak the best of the bestnya si kumpulan pesulap nih. Jadi pesumo ini gitu. Terus dia ngelawan semifinal tuh, dia ngelawan Kisena Sato. Dia tuh kayak Ozeki tuh satu level di bawahnya. Dan itu emang udah intens banget gitu. Mereka pertama lihat-lihatan gitu kan. Sampai taunting si siapa si Hakuho-nya kayak gitu, kayak apa lo gitu. Dan gue baru tahu tadi kalau misalnya pertandingan bagus di sumo itu orangnya mereka lempar bantal. Tapi nggak boleh ke, tadi ada yang kena ke itunya. Pertama aku pikir karena apa sih, karena si Yokozuna-nya kalah. Ternyata nggak juga, ternyata karena segitu bagusnya, begitu intensnya, karena memang pasti Hakuho sama si Kiseno Sato tuh emang kayak intens banget gitu, kayak bener yang gitu. Jadi kalau misalnya belum hari ini nggak kebagian tadi belum nonton, kalau misalnya besok ada waktu wajib nonton sih ya, just for kalau pengen tahu ya experience. Soalnya ini pertama kali mereka ke Asia Tenggara gitu. Ini Indonesia pertama kali setelah 15 tahun atau berapa tahun ya. Dan nggak Jepang doang kok, di situ ada Mongol, bahkan yang paling tertingginya aja Mongol. Iya Pak, jadi ada Jepang, Mongol, Bulgaria, Rusia ya gitu-gitu ya. Dulu aja kan yang paling terkenal tuh di Samoa. Iya. The Rock. Sekarang udah pensiun. The Rock kan Samoa. Wah, pokoknya apa ya? Pas di sana sih yang pertama ya it's interesting karena itu kebudayaan we see other side of Japan. Iya. Terus dan dari panitia-panitianya tuh juga mengemas sedemikian rupa sehingga itu feel-nya tuh seperti di sana. Dan it's worth it lah buat apa sih? It's 200.000 untuk 4 jam. Iya. Gitu. Itulah Flobil episode ke-25 tentang kesan-kesan nonton sumo. Interesting. Jadi kalau misalnya ada komen, kritik, kenapa Pak? Ada bapak-bapak baik kayak kecil lihat-lihat gue gitu. Kritik, saran, subscribe, like, dislike silakan. Dan bertemu di episode ke selanjutnya dari Flobil.